Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Syifa Kumala Dewi, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Kecelakaan maut bus antar bus terjadi di jalur Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Kamis pada tanggal 31 Agustus 2023. Sebanyak 4 orang tewas, yakni 2 supir, 1 kenek, dan seorang warga. Sementara korban lain mengalami luka-luka. Kecelakaan ini terjadi diduga saat 2 bus yakni bus Eka dan bus Sugeng Rahayu yang datang dari arah berlawanan menghindari warga yang tengah menyeberang jalan. Kedua bus pun adu banteng hingga menyebabkan 4 orang tewas. Tampak pada rekaman gambar yang diterima Kompas TV, kedua bus ringsek dan rusak parah akibat kecelakaan tersebut. Bahkan atap salah satu bus terlepas karena kerasnya benturan. Aparat kepolisian hingga saat ini masih melakukan evakuasi korban tewas yang terjepit. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Laka Lantas Polres Ngawi. Kecelakaan tersebut diperkirakan pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Penyebab pasti dari kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan. Polisi masih berfokus melakukan evakuasi korban tewas yang terjepit dan korban luka-luka. Korban yang mengalami luka-luka dilarikan ke dalam rumah sakit sekitar. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di berita hari ini. Saya Syifa Kumala Dewi, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Nas News Indonesia. Pemirsa, telah terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pagi jam 10.00 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Hujan deras melanda kawasan Kota Bogor dan luapan Sungai Ciliwung mengakibatkan banjir di Kampung Bebek, Kota Bogor, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm. Dampak hujan deras di wilayah Kampung Bebek, RT 2 RW 10, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, terdampak banjir lintasan dengan ketinggian air kurang lebih 50 cm. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Anda kembali lagi bersama kami di Nas News Indonesia. Pemirsa, SEA Games 2023 atau edisi ke-32 resmi berakhir lewat acara closing ceremony di Marodok Techno National Stadium, Phnom Penh, Kamboja pada Rabu malam. Ribuan atlet dan ofisial dari 11 negara ASEAN tampil dalam upacara penutupan yang dihiasi pertunjukan musik, tari, hingga kembang api. Panitia penyelenggara juga menampilkan atraksi tarian khas bela diri Kamboja, Gunba Kator, yang melibatkan 500 penari. Seremoni penutupan ini lebih sederhana dibandingkan dengan penutupan pada Mei silam. Dalam kesempatan ini, Kamboja sekaligus menyerahkan bendera SEA Games kepada Thailand yang akan menjadi tuan rumah
SEA Games ke-33 tahun 2025 mendatang. Sementara itu, Kamboja hanya finish keempat pada klasemen akhir perolehan medali di belakang Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Dan berikut tampilan klasemen akhir SEA Games 2023 Kamboja. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Najla Zana Safira yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Sebagai salah satu simbol identitas budaya Indonesia, batik Nusantara menjadi cerminan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sebagai wujud dari preservasi warisan budaya bangsa, Kementerian BUMN mempersembahkan Istana Berbatik yang dilaksanakan di kawasan Istana Merdeka, Medan Merdeka Utara, Jakarta, Ahad, 1 Oktober 2023. Perhelatan yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ini bertepatan dengan penyambutan Hari Batik yang dirayakan setiap 2 Oktober. Perhelatan ini sekaligus menunjukkan kebanggaan atas batik yang selalu ditanamkan oleh Kementerian BUMN kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian BUMN. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia patut berbangga memiliki batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa, melainkan juga warisan budaya tak benda budaya dunia, ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif melestarikan dan membanggakan batik Indonesia. Istana Berbatik merupakan rangkaian pergelaran busana batik yang dilengkapi dengan pertunjukan musik dan tari oleh para penggiat seni ternama nasional. Kegiatan ini juga menghadirkan pameran produk batik berkualitas yang mempresentasikan keberagaman batik Indonesia. Perhelatan yang melibatkan 500 orang dalam peragaan busana batik mulai dari pejabat negara, petinggi kementerian atau lembaga dan BUMN, perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara hingga para duta besar tersebut hadir untuk memperingati Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober. Sejalan dengan visi acara ini, Istana Berbatik melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dimulai dari para perwakilan kerajaan Nusantara, pejabat bersama perwakilan BUMN, perwakilan gubernur 38 provinsi Indonesia, duta besar, publik figur, serta masyarakat sekitar. Batik kerap menemani dalam berbagai aktivitas bukan sekadar busana, namun mengandung sejarah dan nilai-nilai tradisi luhur serta filosofi dari bangsa Indonesia yang sangat berharga, di mana serat akan kekayaan budaya kita. Itu sebabnya kita patut terus berbangga dan turut serta melestarikan batik dalam kehidupan sehari-hari kita. Pergelaran Istana Berbatik didukung oleh berbagai BUMN dan anak perusahaan, diantaranya PLN, Telkom Indonesia, Bank Mandiri, BRI, BNI, PTN, BSI, Badan Pembinaan Usaha Indonesia, Pertamina Mineral Industri Indonesia, Freeport Indonesia, Telkomsel, dan Aviasi Nusantara. Hal ini merupakan salah satu pergerakan dalam menanamkan rasa kebanggaan berbatik masyarakat Indonesia. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di berita hari ini. Saya Najla Zana Safira mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.